Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online lagi. Nah, kemarin ada yang nanya, beliau kebetulan galbay di 19 aplikasi pinjol legal. Banyak banget memang ya, dan itu juga terjadi karena gali lubang dan tutup lubang. Karena itulah kenapa saya setiap video selalu mengingatkan untuk stop dan untuk berhenti gali lubang dan tutup lubang. Karena akibatnya ya seperti itu. Nggak berasa semakin bertambah, ya utangnya semakin menumpuk. Nah, sekarang beliau pengen bertanya nih kemarin, kira-kira apa yang harus dilakukan agar bunga-bunga dari aplikasi pinjaman online itu berhenti dan tidak bertambah. Oke, ngomong-ngomong soal masalah pemahaman galbay kayak gini, biasanya yang gali lubang tutup lubang adalah teman-teman yang mungkin masih belum tahu bahayanya gali lubang tutup lubang dan belum mengerti resiko sebenarnya galbay pinjol itu apa. Pertama-tama yang perlu teman-teman ketahui bahwa kita tidak boleh takut hanya karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Karena resiko, hukum, dan lain sebagainya sudah diatur, sudah sudah ditetapkan dan nggak ada resiko yang berbahaya lainnya. Jadi nggak ada alasan gali lubang dan tutup lubang. Ya, kalau kalian merasa tidak mampu membayar di pinjol kalian saat ini, ya udah stop untuk berpikiran minjam di tempat lain terus kemudian dipakai untuk membayar di pinjol sebelumnya, apalagi hanya untuk dipakai membayar cicilannya. Kalau pinjol sebelumnya langsung lunas sih nggak apa-apa, paling utang kalian aja yang semakin besar. Tapi kalau kalian ngutang di tempat lain hanya tujuannya untuk membayar cicilan dari pinjol sebelumnya, nah ini yang akan jadi membengkak dan makin membengkak. Nah, masalah soal bunga sebenarnya juga nggak perlu khawatir sih. Kalau kalian pengen stop bunganya berhenti semua, itu nggak mungkin. Tapi bunga itu nggak bakal bisa terus-terus bertambah. Pasti akan mentok di 100% nilai hutang pokok teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman takut, wah nanti jangan-jangan karena bunga dan denda utang saya jadi berkali-kali lipat, itu nggak mungkin terjadi. Insya Allah utang kalian pasti akan ya segitu-segitu aja, karena ya sudah ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, gimana caranya kalau kita menemui sebuah pinjol yang curang, bunga kita itu jadi terlihat lebih besar banget, bunga kita itu jadi makin gede banget gitu ya. Nah, jalan satu-satunya cuman simple ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman tinggal laporkan aja ke OJK atau komplain aja ke pinjolnya. Ini gimana kok bunganya sekian? Nah, pasti biasanya nggak sedikit sih yang ngeluh, oh maaf ini mungkin kesalahan sistem, akan kami cek ulang dan akan kami perbaiki dan lain sebagainya. Coba dibayangkan oleh orang-orang yang tidak kritis, tidak mengerti aturan ini, jadi mereka dikenakan utang yang berlebih berkali-kali lipat. Ya mereka terima aja dan mereka membayar. Nah ini kan sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh pinjol tapi tidak terdeteksi dan juga orang tidak menyadarinya. Nah oleh karena itu ternyata saya pikir semua orang udah pada tahu ya. Kalau utang pinjol itu maksimal bunganya ya 100%. Tapi ternyata kenyataannya masih banyak banget orang-orang di luar sana yang belum tahu terkait hal seperti ini. Oleh karena itu saya pengen ajak teman-teman semua untuk share ke teman-teman yang lain bahwa nggak perlu takut utang kita akan jadi berkali-kali lipat. Jangan sampai hanya karena ketakutan hal tersebut, teman-teman pada akhirnya bisa dibilang mencari segala cara, salah satunya adalah mencari dana talangan atau gali lubang dan tutup lubang tadi. Karena itu semua adalah awal kehancuran teman-teman semua. Ya, kalaupun galbay di satu pinjol dan teman-teman tidak punya uangnya, ya udah galbay aja, stop bayar dulu. Ya, nanti bisa dibayar suatu saat nanti. Fokus kalian utamanya adalah tetap bekerja, tetap mencari nafkah, tetap mencari uang, karena itu yang paling utama. Jangan biarkan masalah pinjol ini mengganggu pikiran dan pekerjaan teman-teman, karena itu akan membuat kalian berada di lingkaran setan gitu-gitu aja. Stres, pusing, gelisah, terus diterorin, kerjaan gak beres dan lain sebagainya. Itu kan sama aja kita muter-muter di situ aja. Hidup kita akan stuck di situ-situ aja teman-teman. Ya, alangkah baiknya kalau menurut saya pribadi pasrahkan aja, ikhlaskan. Kita mulai berdoa, kita mulai ibadah dikencengin. Mungkin yang sebelumnya sholatnya bolong-bolong, coba sholatnya dikencengin. Kalau sudah sholatnya disiplin, coba untuk lebih giat lagi dan ikhtiar lagi dengan cara seperti sholat tahajud, sholat duha, sholawat tiap hari, itu juga akan sangat membantu. Percaya atau tidak, memang terdengar klise. Ya, doa nggak akan menyelesaikan utang dan lain sebagainya. Tapi buat saya pribadi, utang itu ya bisa selesai hanya dengan doa.
Ya, kenapa saya sudah mengalaminya? Bukan berarti uang langsung muncul ya, uang langsung masuk ke rekening kalian, enggak. Tapi lebih kepada kayak kita itu dikasih petunjuk, kita dikasih kayak ide-ide yang cemerlang, yang mana kita eksekusi, yang mana kita bikin, itu bisa menjadi penghasilan yang luar biasa, yang mana itu bisa membebaskan kita loh dari hutang-hutang kita. Ya, misal kalian diberi, oh ada ide nih jualan kayak gini, nah kalian lakukan jualan. Ada ide nih bantu si A untuk kerjain sesuatu, dapatlah kalian upah, rezeki dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu jawaban-jawaban dari Allah untuk menolong kalian dalam menyelesaikan masalah hutang teman-teman loh. Jadi jangan remehkan doa. Intinya ikhtiar, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya akan beres. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mengakhiri video ini, mari kita berdoa bareng-bareng. Semoga teman-teman di luar sana bisa disegerakan membereskan masalah pinjolnya, diberikan ketenangan, kesehatan, dan juga mental yang kuat untuk menghadapi masalah pinjol seperti ini. Dan mudah-mudahan, ya, saya sangat berharap rezekinya semuanya makin lancar, makin sehat, makin bisa mengatasi masalah finansialnya. Dan nanti urusan pinjol itu mudah-mudahan akan menjadi masalah yang enteng lah buat dia untuk dibayar. Ya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.